Art of the Devil 2 atau dalam bahasa Thailand Longkong. Film negara Lambung Padi yang dirilis pada tahun 2005 menggambarkan 6 orang sepermainan sejawat SMA bertemu lagi setelah 2 tahun berpisah setelah mendengar bahwa ayah Ta meninggal. Ta ini adalah teman mereka. Kemudian pergilah Kim, Por, No, Ko, and Ta kembali menuju desa mereka. Sampai di sana demi menyemangati temannya Ta, mereka berinisiatif untuk tinggal di rumah. Nah, di rumah tersebut mereka bertemu dengan ibu tirinya, Aa Jaan Pano atau Miss Pano, yang merupakan mantan guru yang mengajar mereka di saat sekolah menengah atas. Nah, Panor dikeluarkan dari sekolah karena memiliki affair dengan guru olahraga dan video seks mereka tersebar. Film yang bisa dibilang underrated, tapi menurut point of view gua, apalagi dari segi story, ini bagus ya. Dekat banget dengan orang Asia, related banget, yaitu ilmu hitam. Apalagi di negara kita Indonesia, black magic masih digunakan. Apalagi orang-orang yang ada di desa. Sebenarnya nggak hanya di pedesaan sih, tapi juga di perkotaan. Oke. Nah, film Art of the Devil 2 ini bisa dibilang nggak gore ya, ngeri loh sebenarnya. Ya, meskipun kayak ngebunuh seseorang dengan bantuan ilmu hitam. Oke. Ya, revenge lah ya terhadap apa yang telah terjadi gitu. Sebenarnya kalau film Art of the Devil 2 ini di kayak 3D ya, bagus sih menurut gue. Cuman kayak ada yang agak aneh gitu. Misal kayak adegan kayak keluar cicak. Jadi temannya ini pas di baca-baca mantra ya kak, Cambodian curse gitu lah ya. Nih lam leng 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 mong leng ning ning nam long lang leng ngong leng 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 ngong lang ngong leng kayak gitu gitulah pokoknya. Di Miss Pan baca mantra-mantra gitu kan keluar tuh kayak bisa dibilang kayak cicak kali ya, cicak cicak oh bukan cicak, tokek. Soalnya dia bilang kok ge kok ge kok itu tuh kelihatan banget fake-nya. Itu mungkin agak terlihat jelek di mata, tapi ya balik lagi, itu tahun 2005 di mana teknologinya masih bisa dibilang kurang, apalagi negara berkembang ya di Thailand. Jadi kayak yang nggak bagus banget gitu. Ya meskipun kalau orang-orang awam yang nggak ngerti-ngerti banget pasti bagus nih. Iya sih memang. Karena ketutup kali ya kak dari segi ceritanya jadi kayak nggak yang haha hihi huhu gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana. Ending dari film ini bener-bener plot twist yang bener-bener twist. Oke, gue sempat berpikir kalau udah selesai nih twistnya dan endingnya juga udah, ternyata ada lagi bener-bener kayak di luar nalar dan itu aja gitu. Bahkan gue nggak expect loh sama storynya. Memangnya kalau udah berkaitan dengan black magic tuh something really creepy gitu ya. Karena ini film bisa dibilang kayak magic dicampur dengan gore. Jadi makin berasa unsur huru haranya gitu ya. Apalagi yang nggak suka dengan kayak magic pastilah. Kalau kalian yang pernah mengalami dengan pelet guna-guna, pasti kalian relate banget dengan film ini dan nyata banget ya. Nah, Pau, Pau ini murid ya, satu geng dengan Sita. Suka sama Miss Panor. Jadi dia datang ke dukun untuk mempelet si Miss Pano. Oke. Guru olahraganya juga ternyata memelet Miss Panor di dukun yang sama. Oke, dukun yang sama. Awalnya kan kalau dipelet kan si Pau sama Miss Panor akhirnya mereka bercinta lah ya. Udah bercinta, karena dipelet guru olahraganya, tentu si Miss Panor jadi suka sama guru olahraganya. Oke.
Nah, karena Miss Manor juga udah dipelet, dia suka sama guru olahraga tersebut sehingga Pau, ya, murid yang sekarang di film itu ya maksudnya berpacaran dengan Kim marah dong. Ini waktu di flashback ya. He doesn't even know kalau ternyata Miss Manor udah kena pelet juga. Karena dia kesel ngelihat, you know, kejadiannya langsung ya. Mereka lagi cipokan together. Akhirnya apa? Dia datang ke dukun tersebut, menyuruh untuk mengguna-guna Miss Manor. Jadi ibarat katanya torture, dikasih curse gitu. Nah, mungkin bagi mereka Miss Manor tuh adalah primadona di desa ya. Tapi menurut gue sih B aja. Dia tuh nggak punya aura yang apa ya, aura yang membuat pria suka. Tapi kalau diceritanya dia suka gitu ya. Mungkin dia eksotis kali. Kalau eksotis iya, Miss Manor tuh termasuk eksotis. Gue sebenarnya udah agak curiga sama si Pau ini. Cara dia ngeliat Miss Manor tuh kayak, you know, something kayak passion gitu loh. Kayak berapi-api. Ternyata bener kan. Udah ketebak nih, si Pau ada rasa sama Miss Manor. Gitu. Nah, dan yang lebih gilanya lagi ternyata Kim memakai pelet untuk membuat Ta jatuh cinta. Jadi bahkan dibilangnya kalau pelet itu bakalan sampai maut yang memisahkan. Bener memang. Bener-bener mereka sampai maut memisahkan ya. Yang lebih gilanya lagi ternyata sebenarnya udah dikasih kayak hints gitu loh pas nonton filmnya. Ketika mereka naik boat, kembalian dikasih berlebih. Bukan berlebih sih, menurut si Kim kembaliannya kayak berlebih. Padahal enggak. Habis itu pas mereka di kuil, orang kayak si yang petugas bersih kayak kok ngomong sama siapa. Habis itu kayak pas di rumah pegang pundak, padahal nggak ada pundak kayak gitu-gitu deh. Ternyata selama ini Sita itu udah mati. Jadi mereka tuh ngobrol sama hantunya, ya, hantunya sendiri. Jadi kayak ya namanya mati juga nggak tenang ya, namanya semua. Ini ibarat kata mereka tuh apa ya? Karena mereka ini yang berlima, kecuali si Kim itu datanglah ke dukun. Dan dukun itu sama semua loh. Di satu desa tuh dukunnya cuma sama satu. Yang pria botak udah tua. Sama gitu kan. Aneh banget tuh kayak dunia tuh di situ-situ aja gitu kan. Jadi mereka tuh ngobrol sama hantunya si Ta. Nah, kenapa si Ta itu kembali? Karena dia pingin kalau mereka itu merasakan hal yang sama dengan dia. Jadi dia tuh disiksa loh sama ibu tirinya sendiri. Oke? Nah, kenapa si Kim ikut balik lagi? Karena dia sudah membuat pelet kepada Sita di mana hanya maut sampai memisahkan. Bahkan udah mati pun Sita. Akhirnya apa? Si Kim tuh mati juga. Tapi ini nggak diguna-guna ya. Kim tuh mati, dia bunuh diri sendiri dari atas rumah sakit, menjatuhkan dirinya ke bawah. Sampai orang tuanya ngeliat dan kayak jadi shock berat lah gitu. Bisa dibilang ini tuh film balas dendam yang epic ya. Karena kayak you kill someone, you murder someone without gun, without anything. You just use it with magic. Di mana ini kental banget dengan orang-orang Asian, oke? Okay? Orang bule mungkin ya western ya, mungkin lebih kayak ke devil. Kalau ini kan kita nggak masih rana-rana yang dukun-dukun ala-ala ya, oke? Okay? Jadi Revenge yang menurut gua bagus sih filmnya kayak related gitu ke orang-orang Asia. Tapi kalau mungkin ke orang western mungkin mereka kayak ada tapi nggak yang terlalu gimana gitu, mereka mungkin voodoo and so on gitu lah ya. The movie is kind of unique karena bulu-bulunya balik lagi ya pakai ilmu hitam, dan juga ini film bisa dibilang kayak campuran, bukan campuran sih, gore-nya tuh kerasa banget ya, kayak kelihatan kayak you know paku-paku atau apa yang keluar dari tubuhnya sendiri, yang dimana kalau kalian pernah ngerasain atau keluarga kalian pernah mendapatkan ilmu hitam ya kayak gini persis banget. Oke, ya gue rasa juga Miss Panang udah
gila kali ya. Karena apa? Dia dipelet orang bukan cuma satu dan dapat guna-guna, kayak otak dia pasti kayak ngingu 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 gitu. Nah, gue juga udah feeling nih kayak suaminya nih kena pelet juga. Masa dia kayak dipukul anaknya, di anak anak kandungnya dipukul istrinya, dia nggak marah. Anaknya bilang, anak kandung dari bapaknya ya, kalau istrinya selingkuh dia nggak marah. Jadi aneh aja gitu. Nah, jadi ternyata Miss Panon dan juga Ayah Ta ini mereka menikah. Mereka udah sama-sama punya anak. Oke. Jadi Tang punya ibu tiri. Begitu juga anak dari si Miss Panon. Oke. Jadi benar-benar bukan kandung ya. Gue udah ngerasa aneh nih. Kayaknya memang benar nih. Suaminya kayak kena guna-guna. Logikanya, bukan kena guna-guna sih, kena pelet ya. Masa dikasih tahu kayak gitu nggak gimana-gimana? Nggak marah. Sampai akhirnya ditunjukkanlah video, baru bapaknya ngeh gitu. Mungkin kayak ilmu peletnya udah habis kali atau gimana gitu. Kayaknya sih di film tersebut tuh mereka beragama Buddha ya. Karena kan mereka nyembah ke kuil, habis itu kayak ada kayak tusuk lidi ya yang dibakar gitu ditancepin, tapi dia mati. Entah mungkin karena ilmu hitamnya lebih kuat ya. Jadi kayak ini. Karena melihat adiknya mereka berdoa dan segala macam, gue mikir at least pastilah ada yang hidup. Ya kan, karena iman mereka yang kuat. Ini ternyata enggak. Mati semua. Bener-bener mati ya, literally mati. Oke. Jadi film ini juga menegaskan bahwa kalau iman kita kuat kepada sang pencipta, ilmu guna-guna tuh atau pelet ataupun kayaknya nggak mempan deh. Oke. Nggak guna. Nggak bisa. Apalagi kita bermain logical ya. Kayak percuma aja lah mau ngapain gue. Ini film bisa dibilang gore ya, ada gore-nya juga ya. Yang menurut gue lumayan bagus sih, apalagi kayak ini dari negara Thailand, di mana ini tahun 2005 ya. Ya, untuk zaman itu mungkin masih kayak dibilang bagus banget enggak lah ya, so-so lah ya. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang mungkin udah lebih canggih kali. Tuh. Yang gue pelajari adalah dari film tersebut ternyata ilmu hitam ini tidak bisa dilakukan dari luar pulau. Apalagi kalau udah melewati air. Jadi ilmunya tuh nggak mempan. Makanya hanya bisa dilakukan dalam keadaan dekat atau satu daerah tersebut ya, ilmu hitamnya. Karena kalau dipikir-pikir, toh bisa aja kan Miss Panor ini melakukan santet atau guna-guna ke mereka, tapi ternyata nggak bisa. Kan? Karena mereka semua jauh berada di luar pulau atau desa tersebut. Jadi nggak mempan nih, makanya dia ngelakuin di situ, di daerah dia. Ya, benar-benar dekat. Dan kalau kita bisa lihat, settingnya, tempat mereka tinggal itu, ini sungai. Di atasnya ada rumah. Gitu ya, bener-bener masih desa-desa banget lah ya bisa dibilang. Kayak gitu. Ternyata itu ilmunya nggak mempan. Apalagi keluar negara. Nah, terakhir tuh ada kata-kata yang bagus sih. Sekali kita deal sama black magic, ketika kita berhubungan dengan ilmu hitam, itu akan kebawa sampai mati. Dan itulah yang terjadi pada Kim. Bayangin aja, Pau, Kim, sama guru olahraganya tuh pelet di tempat dukun yang sama. Ya. Nah, si Kim ini kan memelet Sita. Dia bilang mereka kalau mereka tuh akan sampai mati. Bener dong, bahkan udah jadi hantu. Sita pun bener-bener mati deh sama Kim dari atas. Mati lagi meskipun dia udah mati sih sebenarnya. Itu hanyalah perumpamaan aja. Mati dia, padahal dia mau jadi dokter. Kayak ibarat kata orang-orang desa masih yang percaya gitu-gitu ya. Karena mereka ini kan settingnya desa beberapa tahun lalu ya. Di filmnya, di flashback lagi. Tuh. So, bagi kalian yang suka, film yang bertemakan revenge tapi ilmu-ilmu hitam, nah kalian bisa banget nih nonton film ini. Apalagi misalnya keluarga kalian, teman kalian, atau bahkan kalian sendiri pernah ngerasain ini namanya santet ataupun pelet.
this movie is highly highly recommended. Bener-bener wajib untuk ditonton. Karena relate banget nih dengan orang Asia. Apalagi Indonesia. Oke? Film Art of the Devil 2 bisa dibilang film gore yang berbalutkan ilmu hitam. Jadi agak lumayan, creepy lah. Jadi relate banget tuh dengan kehidupan orang-orang yang pernah merasakan santet atau guna-guna ataupun pelet. Eventually, it's 6.5 per 10.